Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam harmoni. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anita Juan Biernasi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 kategori 1 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor induk mahasiswa 2374815038. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG periode 3 kategori 1 tahun 2023. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak, silahkan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan khususnya Tuhan telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga kembali tiba di tempat ini. Dengan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk, ya. Halo generasi muda yang hebat. Halo. Apakah kalian sehat? Sehat, Bu. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran sejarah hari ini? Siap, Bu. Oke. Baik anak-anak, terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan, ya, menampilkan pada layar infokus. Silahkan perhatikan di depan. Ibu akan menampilkan tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Lalu model dan metode apa yang akan digunakan pada hari ini. Silahkan perhatikan baik-baik di sini, ya. Baik anak-anak, perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan yang pertama melalui membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari buku teks dan internet tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua itu anak, melalui membaca buku teks dan internet, siswa dapat menguraikan hasil identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui membaca buku teks dan tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyajikan hasil penelitian tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru melalui presentasi kelompok dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, anak, ya. Lalu materi pembelajarannya. Materi pembelajaran di sini, anak, itu materi tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Lalu materi itu kita bagi menjadi dua, Ibu bagi menjadi dua, yaitu pada pertemuan pertama, untuk pertemuan hari ini kita belajar
tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Perhatikan di sini model dan metode pembelajaran. Jadi untuk ini pendekatannya itu adalah pendekatan saintifik dengan berbasis tipek, dan model pembelajarannya itu adalah problem based learning. Lalu metodenya itu adalah tanya jawab dan diskusi. Sebelum kita belajar tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak masih ingat materi semester sebelumnya? Itu materi tentang Orde Lama. Anak-anak masih ingat? Masih, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu mau tanya lagi. Siapakah tokoh Orde Lama? Ya, Juan. Tokoh Orde Lama yaitu Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Ada yang bisa menjawab faktor apa yang menyebabkan sehingga lahirnya Orde Baru? Ada yang bisa menjawab? Melviano? Faktor utamanya itu adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Ya, terima kasih untuk semua jawaban dari Juando dan jawaban dari Melviano. Jadi anak-anak, Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia itu merujuk kepada masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Orde Lama itu terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Disebut dengan Orde Lama dan Orde Baru, tujuannya itu adalah untuk memisahkan masa kekuasaan dari pemerintahan Insinyur Soekarno dengan masa pemerintahan dari Soeharto. Nah, anak-anak, pertama penyebab jatuhnya Orde Lama yaitu karena terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, pada saat itu anak, peristiwa itu menewaskan 7 jenderal. Inilah yang membuat masyarakat ini mereka tidak lagi menaruh harapan, tidak percaya lagi. Kalau bahasa hari-harinya kita bilang, mereka tidak percaya lagi dengan pemerintahan Soekarno. Kenapa demikian? Karena masyarakat melihat bahwa Soekarno ini tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap PKI ini. Hal inilah anak-anak yang pada akhirnya membuat mahasiswa pada saat itu mereka melakukan aksi. Ada begitu banyak aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan masyarakat. Kenapa mereka melakukan aksi? Karena mereka tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh PKI. PKI pada saat itu anak berusaha untuk menggantikan, ya, Partai Komunis Indonesia ini anak, dia berusaha menggantikan ideologi Pancasila ini dengan ideologi atau pahamnya komunis. Nah, karena melihat situasi itu anak menimbulkan berbagai aksi, baik aksi dari mahasiswa maupun aksi dari masyarakat. Nah, dari aksi-aksi itulah muncullah yang namanya apa anak-anak? Tritura. Apa itu Tritura? Cece. Tritura yaitu 3 tuntutan rakyat. Iya. Anak-anak ingat tidak isi Tritura? Mungkin ada yang sudah belajar. Nona Dina? Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Tipikora, dan turunkan harga pangan. Iya. Jadi anak-anak, itu adalah 3 tuntutan yang diminta oleh masyarakat pada saat itu dengan mahasiswa pada saat itu. Nah, karena negara pada saat itu lagi tidak kondusif, situasinya lagi tidak aman, dan pribadi Soekarno pada saat itu juga tidak aman karena adanya aksi-aksi yang dilakukan itu anak. Maka Soekarno ini pada akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang disebut dengan apa anak-anak? Super Semar. Surat perintah 11 Maret ini anak dikeluarkan pada tahun 1966. Nah, surat ini anak
surat Super Semar ini dia isinya itu adalah instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, ya, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna, ya, mengatasi situasi negara pada saat itu yang lagi buruk. Situasi negara pada saat itu lagi tidak kondusif. Nah, anak, Super Semar inilah yang pada akhirnya dia menjadi dasar lahirnya Orde Baru. Ibu ulangi lagi, Super Semar inilah yang pada akhirnya menjadi dasar lahirnya Orde Baru dan menjadi dasar Soekarno, ya, menjadi dasar bagi Soekarno untuk menjalankan tugasnya. Jadi anak-anak, perhatikan baik-baik di sini. Materi yang kita pelajari hari ini, anak, materi yang sangat bagus, materi yang luar biasa, karena dengan mempelajari materi ini, anak, materi ini sangat bermanfaat bagi kalian sebagai calon pemimpin masa depan. Kalian ini adalah generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kalian dapat mengambil hikmah dari peristiwa perjalanan sejarah yang terjadi pada masa lampau. Sehingga anak, ketika kalian belajar itu, ketika kalian mengambil tindakan-tindakan itu, anak, kalian bercermin pada peristiwa pada masa lalu. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu tidak akan terulang pada masa depan atau masa yang akan datang. Baik anak-anak, kalian perhatikan, siapakah tokoh ini, anak? Siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau mau jawab. Rambo Eri. Soeharto. Ini adalah tokoh Soeharto. Lihat baik-baik dulu, betul atau tidak ini? Betul. Nah, betul ya. Jadi ini adalah tokoh Soeharto. Ya, jadi tokoh ini apa perannya dia? Peran tokoh Soeharto ini, apa peran tokoh Soeharto ini pada masa Orde Baru? Apa peran Soeharto pada masa Orde Baru? Ya, Nona yang di belakang. Peran Soeharto adalah memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Iya, dia adalah pemimpin serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sistem politik pada masa Orde Baru. Silahkan kalian perhatikan di depan, dan silahkan sambil kalian menonton, melihat tayangan itu, kalian bisa mencatat hal-hal penting ya anak-anak. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Indonesia pada masa peralihan dari era demokrasi terpimpin menuju era Orde Baru. Sekarang kita akan membahas tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Simak terus ya. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sebelum Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 30 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, dan rehabilitasi ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah membuat kebijakan politik luar negeri. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pemerintahan Presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri yang cenderung ke komunis atau blok timur.
Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Teman-teman masih ingat kan, pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik. Pada masa Orde Baru, hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 29 Mei 1966. Setelah itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia kian membaik. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PBB. Teman-teman tentu masih ingat kan, Soekarno pernah menyatakan bahwa... Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, setelah melihat atau mengamati video pembelajaran tadi, apa kesimpulan yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran video tadi? Rambu Eri, silahkan. Kesimpulan dari video yang sudah saya nonton tadi ialah memperbaiki seluruh tatanan Indonesia karena adanya peristiwa PKI. Ya, terima kasih Rambu Eri. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Anak, jadi setelah kalian menonton video tadi, kesimpulan dari pembelajaran lewat video tadi itu bahwa ada berbagai kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan politik serta mengembalikan Pancasila sebagai menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar atau ideologi bangsa. Anak-anak ya. Baik anak-anak, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok untuk berdiskusi dan mencari solusi dari beberapa masalah yang akan ditampilkan pada LKPD ya anak-anak ya. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok nanti ada 5 orang di dalam satu kelompok itu ya anak-anak, perhatikan baik-baik di sini. Untuk kelompok 1 itu ada Melviano Takanjanji, Angristin, Resahi, Renoldi, Yosua dengan Eurike. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Nona Dina, Puspita, Diras, Marlin dengan Erniwati. Kelompok 2 ya anak-anak ya. Kelompok 3 itu ada Venisa, Cece dengan Ardiana, ada Daniel, Angelina dengan Arvin Bombapihu. Itu kelompok 3. Lalu kelompok 4 itu silahkan bangun untuk bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang Ibu sudah bagikan tadi ya. Silahkan bergabung dalam kelompok. Sudah duduk di dalam kelompok masing-masing? Oke anak, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian membaca petunjuk ya, petunjuk pengerjaan di sini. Silahkan isi nama kelompok kalian masing-masing ya. Ya, anak-anak silahkan kalian berdiskusi, silahkan untuk kalian berbagi tugas ya, silahkan dikoordinir oleh ketua kelompok. Silahkan ketua kelompok membagi tugas dengan teman-temannya ya, bagi tugas. Silahkan koordinirkan teman-temannya ya, ketua kelompok. Sudah bisa dapat jawaban dari visual tadi?
Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Apa yang tidak dipahami di dalam soal itu? Bisa pahami ya? Bisa jawab soal itu ya? Oke, silahkan ketua kelompok, koordinir teman ya, supaya bisa menjawab itu soal ya anak ya. Silahkan gunakan HP yang ada untuk dengan itu modul tadi ya. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Nak? Bagaimana? Sudah? Sudah bisa temukan? Sudah, Bu. Jawabannya itu. Jangan lupa tulis nama masing-masing kelompok ya. Nama masing-masing kelompok di dalam lembar jawaban itu anak ya. Baik anak-anak, sudah selesai diskusi? Sudah. Sebelum kita memasuki presentasi diskusi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu meminta anak-anak untuk silahkan berdiri. Ice breaking kita pada hari ini, kita mengusung tema budaya Sumba Timur, yaitu kakalak dan kayaka. Oh, kayaknya! Kayaknya! Anak kakinya! Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik anak-anak, untuk presentasi diskusi hari ini, Ibu telah menyiapkan nomor urut, nomor undian. Silahkan kalian diwakili oleh ketua kelompok masing-masing maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Karena kita akan memasuki presentasi hasil diskusi. Untuk itu, Ibu panggil kelompok 3 yang memperoleh nomor urut 1 tadi untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Karena itu, saya mempersilakan pembawa materi untuk membawakan materi diskusi kami. Diskusikan ciri-ciri sistem politik Orde Baru. Ciri-ciri sistem politik Orde Baru antara lain. Yang pertama, fungsi ABRI. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang politik. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Jelaskan apa tujuan kebijakan penyederhanaan atas Partai Massa Orde Baru. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Atas Partai Massa Orde Baru atau ORBA memiliki tujuan untuk mengurangi adanya konflik politik dan membantu menggunakan pembangunan nasional.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Ibu. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Diskusi selanjutnya, presentasinya ini akan dilakukan oleh kelompok 4 yang mendapatkan nomor undian 2. Kepada kelompok 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Diskusinya, jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan pemerintah di bidang politik pada masa Orde Baru. Dampak positif dari kebijakan di bidang politik pada masa Orde Baru, yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan relatif di Indonesia, di mana kondisi ini dianggap positif karena menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Jadi sekian hasil kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan atau mungkin saran. Apa dampak negatif yang dirasakan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru? Terima kasih. Jadi jawabannya adalah maraknya KKN, di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. KKN tentunya memberikan dampak negatif bagi Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, serta moneter. Baik, sekian ini jawaban yang dapat kami berikan. Apakah jawabannya sudah pas? Ya, jawabannya sudah pas. Jadi sekian ya hasil-hasil yang dapat kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita beri semangat untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Selanjutnya, silahkan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan 4 kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. 4 kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Yang pertama, kebijakan bebas aktif. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok kekuatan terbesar di dunia, yaitu Barat maupun Timur. Adapun kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia. Yang kedua, kebijakan non-blok. Indonesia menerapkan kebijakan non-blok dalam politik luar negerinya, yang berarti Indonesia tidak berpihak kepada salah satu blok kekuatan besar di dunia. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi nasional Indonesia di kancah internasional. Yang keempat, kebijakan diplomasi. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan diplomasi untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun global. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain. Saya akan bertanya, kapan Indonesia keluar dari anggota PBB dan apa dampak bagi bangsa Indonesia ketika Indonesia keluar dari PBB? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada teman saya untuk membacakan jawabannya. Indonesia secara resmi keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Dan dampak Indonesia keluar dari PBB adalah Indonesia harus terisolir dari dunia internasional. Indonesia harus kehilangan hak suara hingga pengaruh menyelesaikannya berbagai masalah global. PBB merupakan lembaga internasional yang menjadi wadah kerjasama bagi negara-negara di dunia. Dampak keputusan keluarnya Indonesia dari PBB adalah kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Baik,
Demikian dari jawabannya. Mungkin dari kelompok 4 bagaimana? Apakah jawabannya sudah tepat? Sudah. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Ibu. Kita memberi aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Selanjutnya, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Diskusikan 4 kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. 2. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kegiatan sosial politik. Adapun 3 kekuatan sosial politik yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari NU, Permusi, PSII, dan Kerti. 2. Golongan karya. 3. Partai Demokrasi Indonesia diantaranya PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Pertindo. 3. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan sosial politik. 4. Indoktrinasi Pancasila melalui pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Gagasan tentang P4 diumumkan dan kemudian diformalkan melalui TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Demikian akan hasil presentasi kami. Untuk itu kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman dari setiap kelompok yang ingin memberikan pertanyaan terhadap. Kami dari kelompok 3 akan bertanya tentang apa dampak dari penerapan dwifungsi ABRI dan apakah pada masa pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan identik dengan militerisme. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Beberapa dampak dari penerapan dwifungsi ABRI adalah: yang pertama, keterlibatan militer dalam pembangunan. Militer memiliki peran aktif dalam program-program pembangunan nasional, yaitu ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Yang kedua, ketidaknetralan politik militer. Fungsi ABRI membuka pintu bagi keterlibatan militer dalam urusan politik domestik. Yang ketiga, kontrol terhadap kebijakan politik. Keterlibatan militer dalam politik dapat menghasilkan kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan politik dan pemerintahan. Yang keempat, identifikasi militerisme. Meskipun tidak sepenuhnya identik dengan militerisme, penerapan fungsi ABRI dapat menciptakan ciri-ciri militerisme, yaitu dominasi militer dalam kehidupan. Terima kasih untuk kelompok 1 sebagai kelompok terakhir yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu kita memberi aplaus, memberi semangat kepada kelompok 1. Dan kelompok 1, terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik anak-anak, untuk diskusi hari ini, semua kelompok sudah berdiskusi dengan baik dan sudah menjawab soal-soal diskusi dengan baik. Semua siswa di dalam kelompok diskusi tadi, Ibu lihat semuanya aktif, ya, terlibat aktif di dalam mengerjakan soal-soal diskusi ini. Nah, pertahankan itu ya anak-anak. Ya. Jadi, oke anak-anak, coba
kita lihat kembali hasil diskusi kelompok kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 tadi berdiskusi tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Lalu ada 4 kebijakan. Coba anak-anak, ada yang bisa tidak ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Nona Dina. Orde Baru didefinisikan sebagai tataan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Nona. Ada lagi? Ya, silahkan. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia adalah masa Orde Baru atau Orba. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada teman yang sudah menjawab. Masih ada lagi? Ya, Melviano. Kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau biasa dikenal sebagai Super Semar setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Ya, terima kasih untuk Melviano. Kita kasih aplaus untuk Melviano. Apa yang sudah disampaikan oleh kalian punya teman tadi tentang kesimpulan itu adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana menariknya pembelajaran hari ini, Ibu ada soal refleksi yang akan Ibu bagikan kepada kalian ya, masing-masing silahkan pakai soal ini untuk kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi hari ini, Ibu akan membagikan soal dan kalian silahkan mengerjakannya ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal telah selesai. Silahkan simpan lembaran jawaban dengan soal yang tadi sudah direksel 1 kali. Simpan di atas meja untuk Ibu mengumpulkannya. Materi untuk pertemuan pada minggu depan itu materinya tentang kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, jadi anak-anak setelah mendengar penyampaian materi ini, silahkan sampai di rumah kalian silahkan mencari, membacanya terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan penjelasan ya. Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan saya membawa doa dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak, silahkan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini dalam pembelajaran tadi dapat kalian menyimpannya di dalam pikiran. Dan terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.